Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Kami sudah rangkumkan berita-berita seputar Magelang untuk Anda, dan inilah berita pertama. Warga Magelang, Dewan Kota optimis APBD tahun depan bisa diketok pada akhir bulan depan, asalkan tim anggaran pemerintah daerah Pemkot bisa menyelesaikan secepatnya revisi kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara RAPBD 2013. Anggota Badan Anggaran Dewan Kota mengatakan KUA PPAS 2013 yang diajukan TAPD pada Juli lalu oleh legislatif dikembalikan. Sebab saat pembahasan muncul dana alokasi umum definitif. Pihak Badan Anggaran berharap TAPD secepatnya menyelesaikan revisi KUA PPAS 2013 agar APBD 2013 bisa ditetapkan pada akhir tahun ini. Sementara itu masyarakat Desa Pirian Secang berhasil membangun Tugu Tani. Ketua Dewan Kabupaten didaulat menandatangani prasasti Tugu Tani tersebut. Ketua Dewan Kabupaten menyatakan pihaknya ingin masyarakat tahu ada perhatian legislatif dalam pembangunan di kabupaten. Tidak melulu kalangan eksekutif. Setelah menandatangani prasasti, pihaknya kemudian menanam pohon di sepanjang jalan menuju dusun sepanjang 500 meter. Acara dilanjutkan dialog interaktif anggota Dewan dengan petani dan masyarakat di halaman Sekretaris Kelompok Tani Serikandi Desa Pirian. Sementara itu, satu orang haji asal kabupaten yang tergabung dalam kloter 59 mendapat perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena menderita gagal ginjal. Akibatnya, haji tersebut belum bisa kembali bersama kloternya yang tiba di tanah air Senin lalu. Kepastian kapan akan dipulangkan belum ada, jika sudah benar-benar dinyatakan sembuh, barulah bisa segera kembali ke tanah air. Warga Magelang, tanggul irigasi di Sungai Bebeng, Kecamatan Serumbung jebol. Peristiwa itu akibat arus deras yang disebabkan hujan lebat di kawasan barat daya Gunung Merapi. Derasnya arus di saluran irigasi sungai menggerus bagian dasar hingga tanggul jebol. Tanggul yang jebol memiliki panjang sekitar 8 meter dengan tinggi antara 9 hingga 10 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun setelah tanggul jebol, warga tak bisa lagi melewati jalan alternatif tersebut. Warga berharap segera dibangun jembatan atau sarana irigasi yang permanen agar lebih aman, terutama kalau terjadi banjir lahar. Warga Magelang, dalam sepekan terakhir harga daging sapi dan kambing di sejumlah pasar tradisional di kabupaten naik drastis. Dari pantauan di Pasar Muntilan dan Pasar Borobudur, diketahui bahwa harga daging sapi melonjak menjadi 80 hingga 85 ribu per kilo. Kenaikan serupa juga terjadi pada daging kambing yang harganya menembus angka 70 ribu per kilo. Sejumlah pedagang mengaku kondisi ini membuat masyarakat enggan membeli daging sapi dan daging kambing. Akibat sepi pembeli, tidak semua pedagang berjualan, mereka memilih libur sementara ketimbang merugi. Beralih ke berita lainnya, hanya gara-gara merapikan dengan cara memotong 2 batang bambu yang roboh menimpa atap rumahnya, 2 warga Tegalrejo harus mendekam di balik jeruji. Mereka dijebloskan penjara oleh jaksa Kejari Mungkit. Kasus ini bermula ketika 2 batang bambu menimpa atap rumah mereka, sehingga atap rumah mereka rusak. Sehingga mau tidak mau mereka memotong dan membersihkan bambu yang roboh itu. Sang pemilik kebun bambu tidak terima dan melaporkan ke polisi. Akhirnya keduanya dikenai wajib lapor. Sementara itu warga di Kecamatan Serumbung begitu antusias mengikuti pemilihan kepala desa mereka pada minggu lalu. Begitu banyaknya warga yang memilih membuat mereka berdesak-desakan. Bahkan sebagian dari mereka harus dievakuasi dari antrian karena pingsan akibat terjepit di antara ribuan warga. Insiden ini terjadi akibat sempitnya lokasi dan kurangnya jumlah petugas sehingga tidak mampu membendung ribuan warga yang sudah tak sabar mengambil nomor antrian. Namun demikian, proses pilkades yang digelar di kantor Balai Desa Serumbung terus berlangsung. 5 kandidat berebut memperebutkan simpati 2.800 jiwa lebih warga dari 14 dusun. Warga Magelang memasuki musim hujan ini, masyarakat kabupaten diminta waspada terhadap penyakit demam berdarah. Sebab hingga bulan lalu telah terjadi 36 kasus DBD di kabupaten. Hal ini juga menunjukkan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu. Untuk itu, masyarakat diminta menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan genangan air. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan Borobudur membutuhkan tata kelola destinasi pariwisata. Tata kelola tersebut harus menekankan pada pentingnya upaya pelestarian alam dan budaya. Tujuannya agar bisa meningkatkan kontribusi pariwisata Borobudur terhadap pelestarian dan perlindungan aset sejarah dan budaya dunia.
Sementara itu PNS di bidang perhubungan harus kompeten dan profesional dalam menangani berbagai masalah transportasi. Dengan cara itu, maka upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pelatihan Pusat Pengembangan Perhubungan Darat Kemenhub dalam acara in-house training transportasi darat di kantor Pemkot. Acara tersebut diikuti 20 PNS di Subkominfo Kota dan berlangsung selama 5 hari. Kita sampai pada berita terakhir. Warga Magelang talut di bantaran Sungai Manggis di Jalan Majapahit jebol sepanjang 25 meter. Kondisi ini membuat cemas beberapa pedagang kaki lima karena talut setinggi 3 meter itu menjadi batas antara tempat berdagang dengan sungai. Ketua Paguyuban Kaki Lima Kalimanggis mengatakan 3 bulan lalu pihaknya sudah memperkirakan talut akan jebol. Pihaknya juga sudah melaporkan hal tersebut ke pengelola sumber daya air dan kelurahan, namun tidak ada respon. Demikian warga Magelang, berita-berita seputar Magelang yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Magelang hari ini.